Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Amad Diallo menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Southampton di Liga Inggris. Pemain asal Pantai Gading itu yang paling bersinar di setan merah di era Ruben Amorim. Selama ditangani Ruben Amorim, MU sudah menjalani pertandingan sebanyak 14 kali di semua ajang. Amad Diallo selalu mendapatkan kepercayaan dari manajer asal Portugal tersebut. Kepercayaan Amorim itu dibayar tunai oleh Amad Diallo. Pemain 22 tahun itu sudah memberikan kontribusi sebanyak 6 gol dan 5 assist untuk MU. Pujian lantas muncul untuk Diallo karena performa bagusnya. Mantan pemain Atalanta itu disebut selalu bisa menjadi andalan oleh mantan pemain Everton, Leon Osman. Alih-alih bergabung dengan Juventus, apalagi MU bakal angkut Gyökeres, Joshua Zirkzee justru kian tertantang bertahan di Old Trafford dan membuktikan diri. Meski ada desas-desus Manchester United akan memboyong Victor Gyökeres dalam waktu dekat ini, apalagi koneksi sang striker dengan pelatih Ruben Amorim semasa di Sporting dulu, Joshua Zirkzee diklaim tidak akan terganggu sama sekali mengenai isu ini dan malah semakin bersemangat bertahan di Old Trafford. Joshua Zirkzee beberapa kali dihubungkan dengan pintu Juventus, klub yang kini ditangani bekas pelatih striker Belanda itu di Bologna. Namun Joshua Zirkzee diyakini bakal memutuskan setia di Manchester United dan bertekad membuktikan diri bahwa kritik yang selama ini dialamatkan kepadanya keliru. Alih-alih potensi hadirnya Gyökeres tampak bakal semakin menenggelamkan karirnya di Theater of Dreams, Joshua Zirkzee disebut malah semakin tertantang untuk unjuk di kualitas di hadapan Ruben Amorim. Paul Scholes, legenda Manchester United, mengungkapkan pandangannya mengenai potensi kepergian dua talenta muda klub, Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo, di bursa transfer Januari. Paul Scholes berbicara kepada TNT Sport, menegaskan bahwa menjual Mainoo akan menjadi langkah yang tidak masuk akal, mengingat pemain muda tersebut telah berkembang di Akademi Manchester United sejak usia 7 atau 8 tahun. Paul Scholes mengakui bahwa ia bisa memahami jika Garnacho dijual. Meskipun Garnacho adalah pemain muda dengan potensi besar, Paul Scholes merasa ada banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengambilan keputusan di lapangan. Garnacho yang sempat dicadangkan oleh pelatih Ruben Amorim bersama Marcus Rashford kini kembali masuk ke dalam skuad utama. Pemain berusia 20 tahun ini telah menarik minat dari Napoli dan tampaknya lebih mungkin untuk meninggalkan Old Trafford dibandingkan Kobbie Mainoo. Jamie Carragher menyarankan Manchester United untuk mempertimbangkan penjualan Alejandro Garnacho jika ada tawaran yang sangat-sangat bagus. Garnacho telah tampil dalam 116 pertandingan untuk Manchester United sejak debut di tim utama pada April 2022. Awalnya ia dipandang sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di klub dan calon bintang masa depan. Namun performanya belakangan ini menurun, membuatnya hanya menjadi starter dalam setengah dari pertandingan Premier League musim ini. Bahkan pelatih Ruben Amorim sempat mencadangkan Garnacho dalam derby Manchester bulan lalu, yang berujung pada kurangnya waktu bermain untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Dengan minimnya menit bermain, Garnacho dikabarkan membuka peluang untuk meninggalkan United bulan ini. Selain Garnacho, Kobbie Mainoo lulusan Akademi United lainnya juga dikaitkan dengan kemungkinan pindah. Namun Carragher menegaskan bahwa menjual Kobbie Mainoo akan menjadi kesalahan. Sementara itu, Carragher berpendapat bahwa menerima tawaran yang bagus untuk Garnacho bisa menjadi langkah yang masuk akal. Legenda Arsenal Ian Wright juga melihat kemungkinan Garnacho meninggalkan MU dan memprediksi bahwa pemain asal Argentina itu cocok dengan gaya bermain di Italia. Rio Ferdinand mengaku bakal terkejut jika Marcus Rashford tidak meninggalkan Manchester United pada Januari 2025 ini. Dia juga menyebut Borussia Dortmund sebagai klub yang paling cocok untuk penyerang tersebut.
Ferdinand mendukung keputusan Amorim untuk tidak menyertakan Rashford dalam beberapa pertandingan terakhir, menekankan bahwa Amorim harus membuat keputusan cepat sebagai manajer yang masuk di tengah musim. Meskipun AC Milan disebut sebagai kandidat utama untuk merekrut Rashford, Ferdinand meragukan Rashford akan mendapatkan tempat di favoritnya mengingat keberadaan Rafael Leao. Legenda Manchester United Dwight Yorke menyarankan klub untuk mempertimbangkan pertukaran Marcus Rashford dengan bintang AC Milan Rafael Leao. Leao yang memiliki sejarah dengan Sporting sama seperti halnya Amorim bisa menjadi target menarik bagi MU jika Marcus Rashford benar-benar hengkang. Dwight Yorke mendorong Amorim untuk melakukan langkah berani untuk mendatangkan Leao jika Milan memenangkan perlombaan untuk mendapatkan Marcus Rashford. Dwight Yorke menambahkan bahwa Manchester United sebaiknya mempertimbangkan untuk mendatangkan Leao sebagai gantinya. Namun dia mengingatkan bahwa Leao harus cocok dengan sistem yang diterapkan Amorim dan mampu memberikan hasil di lapangan. Rafael Leao yang kini berusia 25 tahun menjadi salah satu aset paling berharga di Milan. Valuasi transfer market mencatat nilai Leao sebesar 63 juta pound sterling, menjadikannya salah satu pemain paling berharga bersama Theo Hernandez. Musim ini Leao telah mencetak 7 gol dan memberikan 7 assist dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Sergio Conceição, pelatih baru Milan yang menggantikan Paulo Fonseca, berupaya keras untuk mempertahankan Leao setidaknya hingga akhir musim ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengungkapkan bahwa dirinya sempat berbincang dengan pemilik klub Sir Jim Ratcliffe yang hadir di tribun saat pertandingan melawan Southampton. Dalam wawancaranya pasca pertandingan, Amorim mengungkapkan bahwa ia sempat berbincang dengan Ratcliffe selama 5 menit untuk membicarakan berbagai hal termasuk pertandingan yang baru saja dilalui. Amorim mengakui bahwa timnya tidak menunjukkan performa terbaik, namun pelatih asal Portugal tersebut tetap menekankan bahwa kemenangan adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Amorim juga mengakui bahwa para penggemar ingin melihat permainan yang lebih baik dari timnya, dan ia pun menginginkan hal yang sama. Ruben Amorim memberikan pujian kepada Amad Diallo atas penampilan impresifnya dalam kemenangan Manchester United atas Southampton. Meski mencetak hat-trick, Amorim tetap menekankan bahwa Amad Diallo masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki. Usai pertandingan, Amorim tidak lupa memuji performa Amad Diallo. Meskipun begitu, Amorim tetap merasa ada aspek-aspek permainan yang masih perlu ditingkatkan dari Amad Diallo. Meski pujian diberikan, Amorim tetap mengingatkan Amad Diallo agar tidak melupakan pentingnya persiapan untuk laga-laga mendatang. Setelah mengalahkan Southampton, Manchester United akan kembali beraksi pada akhir pekan ini dalam lanjutan Liga Inggris melawan Brighton. Anthony CL Gasing lagi-lagi menyiapkan kesempatan untuk membuktikan diri. Dia membuang peluang matang di depan gawang. Bola tap in, tapi untungnya Manchester United masih berakhir menang. Performa Anthony sudah lama mengecewakan, bahkan sampai jadi bahan candaan oleh fans di media sosial. Di laga ini dia kembali menunjukkan kekurangan di depan gawang. Anthony tidak turun sebagai starter. Dia masuk di awal babak kedua menggantikan Kobbie Mainoo. Saat itu MU dalam kondisi tertinggal 0-1. Masuknya Anthony diharapkan menambah daya gedor. Nah, di menit ke-58, MU menciptakan peluang terbaik mereka dari serangan balik cepat. Bola diterima Garnacho di sisi kiri menusuk ke kotak penalti dan mengumpan silang ke depan gawang. Bola tersebut disambut Anthony yang berdiri tak terkawal di tiang jauh. Seharusnya bola tap in, tinggal mendorong ke gawang kosong. Sayang beribu sayang, Anthony justru mendorong bola pelan ke kiper lawan, seolah-olah membantunya. Ini bukan pertama kalinya Anthony membuang peluang semacam itu. Dia sudah sangat sering melakukan kesalahan-kesalahan serupa, membuang peluang dan tampil mengecewakan.